Inilah BMW 530i dengan M Performance Kit. Sebagian besar pembeli mobil ini mungkin saja berada di kisaran 35 hingga 45 tahun. Dengan umur yang cukup matang, apakah Anda perlu membeli sebuah mobil dengan berbagai aksesoris yang membuatnya tampil lebih sporty? Jika Anda tertarik, bisakah Anda membeli aksesoris tersebut secara terpisah? Dan yang terpenting, berapa harga untuk aksesoris tersebut? Jangan tertipu oleh tampilan luarnya karena mobil ini bukan BMW 540i M Sport. Ini adalah BMW 530i yang menggunakan M Performance Kits. Dan mobil ini masih sama dengan 530i standar, masih punya pengendalian yang tajam dan kehalusan yang hampir mendekati BMW seri 7. Dan yang membuat saya takjub adalah biasanya mobil yang sudah diganti velgnya untuk ukuran yang lebih besar atau lebih lebar akan membuat road noise akan semakin banyak masuk ke dalam kabin. Ajaibnya di mobil ini tidak. Mobilnya masih terasa halus, road noise sangat minim. Kemudian bantingan suspensinya juga masih mirip sekali dengan BMW 530i versi standar. Memang tidak lebih empuk, menjadi sedikit lebih keras karena profil ban yang tipis, tapi tidak terlalu signifikan. Bahkan untuk saya mobil ini masih tergolong punya bantingan suspensi yang cukup empuk. Tapi kalau Anda harus bandingkan dengan Mercedes-Benz E-Class, ya BMW seri 5 memang bukan mobil yang punya bantingan suspensi yang mengayun, empuk sekali. Tapi kelebihan dari BMW seri 5 ini adalah walaupun bantingan suspensinya masih nyaman, ia masih punya pengendalian yang sangat baik sekali. Masih akurat, menyenangkan untuk dikemudikan, dan yang pastinya soal performa mobil ini juga masih sama dengan BMW 530i standar. Hal terbaiknya adalah tidak hanya performa yang baik saja soal akselerasi. Akselerasi mobil ini masih bisa menyelesaikan dalam waktu yang mirip, yaitu sekitar 6,4 detik untuk 0 ke 100 km per jam. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya ini yang menjadi sangat menyenangkan. Walaupun mobil ini sudah menggunakan velg yang lebih besar dan lebih lebar, masih bisa punya efisiensi bahan bakar yang baik. Untuk di rute dalam kota, mobil ini berjalan sejauh 11,4 km per liter. Sedangkan untuk tol bisa mencapai 17,8 km per liter. Dan ini menjadi salah satu yang membuat BMW seri 5 menyenangkan. Mobil ini punya kelebihan di dua dunia yang berbeda, yaitu soal kenyamanan dan performanya. Jadi Anda tidak harus mengorbankan salah satunya. Anda tetap bisa mendapatkan performa yang baik, pengendalian yang menyenangkan, tapi juga masih nyaman untuk Anda gunakan perjalanan jauh maupun sehari-hari. Untuk kualitas interiornya Anda tidak perlu meragukan lagi karena BMW punya kualitas interior yang juga sangat baik, salah satu yang terbaik di kelasnya. Satu hal yang membuat saya bosan adalah justru soal tata ruang dari interior ini atau desain dari interior ini. Saya sebagai seorang BMW entusias agak sedikit bosan dengan tampilan interior atau tata ruang seperti ini. Lain dengan Mercedes-Benz yang berubah di generasi terbarunya. Bahkan berubah sangat jauh dan menjadi sangat futuristis, sangat modern, tapi juga tetap elegan. Untuk BMW, mobil ini tetap elegan, tetap terasa sporty, drivers oriented, tapi mungkin BMW sedikit perlu menyegarkan tampilan di interior ini. Soal teknologi, semua yang Anda inginkan dari sebuah BMW seri 5 seperti 530i standar, semua ada di sini. Mulai dari active brake assist ketika Anda mundur, kemudian fitur parkir otomatis, kemudian juga instrumen cluster digital yang bisa berubah-ubah sesuai dengan mode berkendara yang Anda gunakan. Kemudian juga ada kualitas atau teknologi audio yang sudah sangat baik dari Harman Kardon. Tapi lucunya BMW sendiri di sini tidak ada Apple CarPlay atau Android Auto. Yang lucu adalah justru ketika Anda mengkoneksikan handphone Anda melalui Bluetooth, tidak harus melalui slot USB yang ada di bagian tengah konsol, itu sudah membuat HP Anda terkoneksi langsung dengan head unit di bagian sini, dan Anda juga bisa langsung memainkan Spotify dari handphone Anda. Kemudian teknologi gesture control seperti pada seri 7 dan 530i sebelumnya masih ada juga untuk menambah volume atau
men-skip lagu, Anda bisa lakukan dengan seperti ini. Itu semua masih ada di BMW 530i M Performance Package ini. Hal menyenangkan lainnya adalah ketika Anda duduk di belakang, Anda juga masih bisa menikmati bagaimana mobil ini sangat halus dan menyenangkan untuk Anda sebagai penumpang. Di belakang sudah ada layar monitor yang bisa Anda gunakan untuk menonton TV. Anda bisa koneksikan mungkin laptop Anda melalui HDMI. Anda juga bisa menonton film lewat CD, DVD, Blu-ray. Anda bisa lakukan semua, dan Anda bisa mengoperasikan layar di belakang sini dengan menggunakan remote control yang sudah tersedia di BMW 530i sebagai standar. Untuk tampilan mobil yang begitu agresif seperti ini, Anda memang tidak perlu meragukan soal performanya yang sudah saya bahas tadi. Hanya saja memang pihak BMW menyebutkan kalau mereka memberikan M Performance Package yang di dalamnya ada penggantian knalpot. Tapi yang diganti hanyalah bagian catback hingga muffler saja. Sehingga memang suaranya Anda tidak bisa mengharapkan suara yang meledak-ledak, atau bahkan mungkin ketika Anda melepas gas ada suara meletup-letup, dan ketika Anda menginjak gas mungkin dia berteriak kencang. Anda tidak bisa mengharapkan kesenangan seperti itu. Suara knalpotnya hanya bertambah lebih bulat saja, lebih ngebas sedikit, dan ketika Anda mengubah mode berkendara dari Eco Pro kemudian ke Comfort atau mungkin bahkan ke Sport, suara knalpot masih sama, tidak ada yang berubah atau menjadi lebih agresif lagi. Justru saya sangat mengharapkan dengan penggantian knalpot seperti ini, saya justru ingin suara knalpot yang mungkin lebih agresif, lebih berteriak, ada suara letup-letupan yang membuat Anda punya sensasi mengendarai sebuah M-Car. Tapi tidak di sini. Seperti ini. Yang terdengar keras hanyalah suara mesin yang menderu, tapi tidak dengan knalpotnya. Dan suara knalpot ini hanya akan terdengar berbeda ketika Anda menyalakan mobil ini saat kondisi mesin dingin. Di situ akan terasa berbeda. Masalah berarti baru muncul ketika kita berbicara soal harga, karena mobil ini menggunakan basis BMW 530i yang dijual dalam format CKD atau dirakit di Indonesia dengan harga Rp1.169 juta off the road. Dan untuk mendapat tampilan seperti ini dengan M Performance Package ini, Anda wajib menambah Rp308 juta. Dan kalau Anda ingin membeli aksesoris ini secara terpisah, tentunya harganya akan lebih mahal. Kita mulai dari grill depan berwarna hitam ini. Grill ini dihargai Rp4 juta. Kemudian selanjutnya untuk karbon front splitter di kanan dan kiri ini dijual dengan harga Rp17 juta. Bahkan untuk karbon lips di bagian depan yang di bawah ini dihargai Rp24 juta. Untuk velg M Performance ini berukuran 20 inci dengan teknologi Forge, Anda wajib menyiapkan 127 juta, dan kabar terbaiknya Anda mendapatkan juga ban salah satu yang terbaik untuk jalan raya, yaitu Pirelli P Zero. Kemudian untuk cover spion ini yang berbahan karbon 100% ini dijual dengan harga Rp16 juta. Dan Anda lihat di sini ada striping berwarna hitam. Ini bahkan dijual seharga Rp2,9 juta. Kemudian ke bagian bawah ada juga stiker M Performance di bagian bawah sini, dijual dengan harga Rp3,3 juta, dan bahkan untuk tambahan di bagian side skirt berbahan karbon ini juga sangat mahal, harganya Rp38 juta. Untuk mendapatkan tampilan yang lebih agresif lagi dari bagian belakang, Anda wajib menyiapkan Rp15 juta untuk menembus ductile yang kecil ini berbahan karbon. Kemudian untuk rear diffusernya dihargai Rp32 juta, dan knalpot M Performance-nya dijual dengan harga Rp37 juta. Pertanyaannya, apakah Rp308 juta layak untuk mendapatkan tampilan seperti ini? Dan jawabannya, kalau Anda memang ingin sebuah tampilan seri 5 yang lebih sporty, mungkin ini cocok untuk Anda. Tapi kalau Anda lebih suka yang standar,
308 juta rupiah, lebih baik Anda simpan untuk biaya operasional Anda sehari-hari. Sekian test drive kami terhadap BMW 530i dengan M Performance Kits ini. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan pendapat Anda mengenai mobil ini, apakah layak dengan 308 juta rupiah yang ditambahkan di kolom komentar. Pastikan Anda subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.cintamobil.com. Di sana Anda bisa menemukan berbagai pilihan mobil baru dan bekas. Dan tidak hanya itu, Anda juga bisa membaca review lengkap mobil ini lewat cintamobil.com. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.